Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Janifasa. Saya dari kelompok 3, yaitu pada materi Budi Utomo, sejarah dan perkembangannya. Sebelum saya memulai presentasi kelompok saya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya, Yogi Janifasa, sebagai moderator, dan selanjutnya Suci Ade Pajaria sebagai anggota kelompok. Baiklah, langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu di sini ada latar belakang mengapa terjadinya ada Budi Utomo ini. Budi Utomo sebagai organisasi awal pada masa pergerakan Indonesia yang didirikan oleh siswa Stovia. Budi Utomo didirikan di Jakarta pada Minggu 20 Mei 1908. Latar belakang dari didirikannya organisasi ini adalah sebab gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo tentang perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia ini, yang kemudian diperluas oleh para mahasiswa. Rumusan masalah pada kelompok kami ini yaitu, yang pertama yaitu bagaimana sejarah dan latar belakang sejarah lahirnya organisasi Budi Utomo. Yang kedua, siapa pendiri dan tokoh-tokoh di Budi Utomo. Yang ketiga, apa tujuan berdirinya Budi Utomo. Yang keempat, bagaimana perkembangan organisasi Budi Utomo terhadap pemerintah kolonial. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan. Untuk mengetahui sejarah dan latar belakang sejarah lahirnya organisasi Budi Utomo. Kemudian untuk mengetahui siapa pendiri dan tokoh-tokoh di Budi Utomo ini. Lalu untuk mengetahui tujuan berdirinya Budi Utomo. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perkembangan organisasi Budi Utomo terhadap pemerintah kolonial. Nah, langsung ke pembahasan. Masih dibacakan oleh saya. Yang pertama, yaitu sejarah dan latar belakang lahirnya organisasi Budi Utomo. Latar belakang lahirnya Budi Utomo menurut buku yang ditulis oleh Akira Nakazumi dengan judul Bangkitnya Nasionalisme Indonesia pada tahun 1908 sampai dengan 1918. Dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi yang buruk di Jawa. Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1906 sampai 1907 berkeliling Pulau Jawa untuk memberikan penerangan tentang cita-citanya kepada para pegawai Belanda, dan dalam berusaha mencari dana untuk beasiswa bagi pelajar Indonesia yang kurang mampu tapi cakap atau pandai berbicara. Kemudian Dr. Wahidin berkeinginan untuk mendirikan badan pendidikan yang disebut Study Fund atau disebut dana belajar, yang ditujukan oleh pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Usaha Dr. Wahidin tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari pegawai pemerintahan Belanda. Kemudian, Budi Utomo ini merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School of Leading for Inlandsight Arts 10, yaitu Sutomo, Suraji, Gunawan, Mangunkusumo. Budi Utomo ini didirikan di Jakarta pada 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Budi Utomo menurut beberapa sarjana, perkataan Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu Bodhi
atau buddhi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan. Tetapi juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung tinggi konsepsi dan ide-ide umum. Sementara itu, perkataan Jawa Utomo berasal dari Uttama, yang dalam bahasa Sanskertanya berarti tingkat pertama atau sangat baik. Dalam catatan Sutomo pada tahun 1909, asal-usul Budi Utomo ternyata diusulkan oleh teman dekatnya, yaitu Soraji. Dia mengatakan, pengusul nama Budi Utomo itu adalah Mas Soraji. Bahkan dia telah sangat membantu para mahasiswa Stovia dengan mengusulkan Budi Utomo sebagai nama organisasi ini. Selanjutnya yaitu pendiri dan tokoh-tokoh Budi Utomo. Yang pertama, Sutomo, Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini lahir di Ngepeh, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur, 30 Juli 1888 hingga meninggal di Surabaya, Jawa Timur, 30 Mei 1938 pada umur 49 tahun. Dr. Sutomo ini adalah tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia. Nah, selanjutnya ada Wahidin Sodirohosodo. Dr. Wahidin Sodirohosodo yaitu lahir di Melati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari tahun 1852 hingga meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 Mei tahun 1917. Pada umur 65 tahun, Wahidin Sodirohusodo adalah salah seorang pahlawan nasional di Indonesia. Mengapa? Karena dialah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar School of Leading Van Intensit Artsen, Jakarta waktu itu. Nah, kemudian ada Soraji. Soraji bersama Sutomo untuk kali pertama bertemu Dr. Wahidin Sodirohusodo di Jakarta pada tahun 1907 hingga pertemuan bersejarah yang kemudian menginspirasikan pembentukan Budi Utomo, yaitu dengan mengusulkan nama organisasi ini. Ia lahir pada tahun 1888 di Madiun dan tercatat dalam data Stovia lulus pada tahun 1912. Nah, kemudian ada tujuan berdirinya Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo adalah menyadarkan kedudukan bangsa Jawa, Sunda, dan Madura pada diri sendiri dan berusaha mempertinggi akan kemajuan, mata pencarian serta penghidupan bangsa disertai dengan jalan memperdalam kesenian. Selain tujuannya yang lain adalah menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat dengan menitik beratkan pada soal pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Pada hari Minggu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei tahun 1908 di hadapan beberapa mahasiswa Stovia, Sutomo mendeklarasikan berdirinya organisasi Budi Utomo. Tujuan umum yang hendak dicapai dari pendirian organisasi Budi Utomo tersebut antara lain untuk memajukan pengajaran, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali kebudayaan. Selain itu, Budi Utomo mempunyai tujuan khusus yang tercantum dalam beberapa pasal, di antaranya memperhatikan kepentingan pelajaran umum, menjunjung tinggi dasar-dasar perikemanusiaan, lain-lain yang dapat menjamin penghidupan bangsa yang pantas. Nah, mungkin itu saja materi yang yang disampaikan oleh saya. Kemudian materi selanjutnya itu perkembangan organisasi Budi Utomo terhadap pemerintah kolonial, yang dimana materi tersebut akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang bernama Suciade. Kepada Suciade saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai perkembangan dari organisasi Budi Utomo. Menurut sebuah surat yang ditulis oleh Sekretaris Pertama Pemerintah pada pertengahan Oktober 1908, Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Holst dengan teliti mengikuti artikel-artikel surat kabar dari berdirinya Budi Utomo yang diadakan di Yogyakarta. Gubernur Jenderal akhirnya menarik kesimpulan bahwa organisasi ini bukan omong kosong, tetapi hasil-hasil bermanfaat bagi negeri
dan rakyat yang bisa diharapkan dari gerakan ini. Lalu tahun 1909, dua kelompok minoritas di dalam Budi Utomo berangsur-angsur terbentuk. Kelompok yang pertama yaitu berasal dari kaum muda, menganjurkan agar Budi Utomo menjadi organisasi politik. Sedangkan yang satu lagi berasal dari kaum tua, menghendaki agar Budi Utomo memperluas perhatiannya sehingga meliputi seluruh bangsa Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Oktober, Badan Pengurus mengajukan anggaran dasar organisasi kepada pemerintah kolonial dengan tujuan mendapatkan pengesahannya. Pemerintah memberikan keputusan yang positif dengan menyatakan Budi Utomo sebagai organisasi yang sah dengan keputusan pemerintah nomor 52 28 Desember 1909 sekitar 1,5 tahun sesudah rapat pertama di Sofia, Mei 1908. Lalu Budi Utomo secara resmi diberi izin melakukan kegiatannya. Pemerintah Hindia Belanda mengesahkan Budi Utomo sebagai sebuah badan hukum yang sah karena dinilai tidak membahayakan. Dengan demikian, sikap Budi Utomo telah merebut kepercayaan pemerintah kolonial dan para pejabat Belanda yang maju pada akhir tahun 1909. Untuk sementara, pemerintah merasa cukup puas terhadap Budi Utomo, sehingga dengan demikian organisasi ini tidak lagi disebut-sebut lagi di dalam dokumen-dokumen rahasia yang mengancam Belanda sampai Budi Utomo berpaling kepada kegiatan bidang politik pada tahun 1915. Pada tahun 1916 sampai 1917 merupakan pertanda yang amat berhasil bagi Budi Utomo, disebabkan Dwi Josewoyo sebagai wakil Budi Utomo berhasil mengadakan pendekatan dengan pemimpin-pemimpin Belanda yang terkemuka. Keterangan Menteri Urusan Daerah Jajahan tentang pembentukan Dewan Rakyat saat itu sedang dibicarakan, yang bahwasannya Budi Utomo akan dijadikan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Belanda. Dan ini merupakan hal yang amat menggembirakan bagi Budi Utomo. Aktivitas itu memberikan kesan di kalangan pemerintahan kolonial bahwa Budi Utomo adalah satu-satunya organisasi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sebagai hasilnya, Budi Utomo dalam kampanye dapat menduduki jumlah kursi yang nomor 2 besarnya di antara anggota pribumi dalam Dewan Rakyat. Pengaruh gerakan Budi Utomo ini terlihat di berbagai media massa. Pada tanggal 8 September 1910, Budi Utomo memperluas kesempatan anak-anak pribumi dan Jawa untuk menerima pendidikan Eropa, dan lebih khususnya pada pendidikan bahasa Belanda. 2 tahun sesudah itu, pada tahun 1913, sekolah pribumi kelas 1 diberi nama baru, yaitu Hollands Inland School, Sekolah Pribumi Belanda, dan peraturan akhirnya menetapkan bahwa bahasa Belanda diajarkan mulai dari kelas 1. Dr. Sutomo dan para teman-teman juga pula membuat koperasi-koperasi kredit yang belum ada pada masa itu, dan bahkan pada tahun 1929 dibangun Bank Negara Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang dari presentasi kelompok ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya, harap dimaklumi karena tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami, dan kemudian terima kasih kepada dosen mata kuliah PPKI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.